Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Halo Project. guys, ketemu lagi sama gua dan Dava di podcast Yoi. kesayangan kalian ya. Yang Betul. dimana kalian sedang menunggu podcast ini keluar di setiap minggunya. Yoi, bener. Dan kita adalah Power Ranger merah. Bisa sama gitu. Lu itu merah. Merah ini, marun. Oh marun, gua merah nih. Tapi maaf, jagoan gua bukan Power Ranger merah, Dap dulu Dap. Apa? Power Ranger hitam. Lo hitam ya? Iya, hitam Iya, gua. iya, Gua iya. nggak- orang-orang pada rebutan gue yang merah. Kapten kan, Kalian. kapten. Iya kan kapten kan itu. Karena kalau yang hitam, kalau hitam sama putih tuh kadang-kadang ini bergerak dengan sendiri. Betul. Iya kan? Gue yang itu. Gue dari dulu kalau nggak putih yang di Jurassic pasti yang merah. Yang merah, yang hitam. Hitam. Iya. Tapi nggak tahu ya anak Gen Z kali nggak nonton film itu ya. Tapi scene favorit Power Ranger lu apa nih? Kun nggak jadi Power Ranger yang udah scene favorit. Ya, boleh deh. Power Ranger tuh yang, aduh, gue lupa ngelawan monster apa ya, Ji. Udah lama Enggak, Power banget. Ranger yang mana? Power Ranger yang mana? Oh, merah lah. Enggak. Power Ranger kan banyak tipe-tipenya tuh. Kalau gue tuh yang dulu di sini ya gue nyebutnya Power Ranger lampu-lampu di sini, yang kotak-kotak ini. Gue nggak tahu itu nama Power Rangernya apa, tapi di sini kotak-kotak. Kotak-kotak. Iya, di Nggak ingat. mana scene terakhirnya semua Power Ranger bersatu untuk mengalahkan monster. Jadi robot. Iya, ada Power Ranger merah yang datang lah tim Power Ranger yang ini, Power Ranger robot, Power Ranger burung. Wah, itu datang itu scene favorit Benar. Power Ranger. SD anjir. Anak Gen Z sih kayaknya nggak lihat sih. Anak kayaknya sih nggak tahu sih namanya gimana rasanya rebutan Power Rangers tuh Di tongkrongan. di tongkrongan. Udah kita buka. Kita buka ngapain ngomong Power Oh Ranger. iya, Cok. Kamu pun. Pokoknya yang dapat pink sama kuning, kamu cewek. Cewek. Kalau Benar, nggak kuning, Ada aneh banget ngomongin Power Ranger mah. Ya pokoknya ketemu lagi sama kita di hari Iya. Minggu ini, Wan, tentunya di hari yang Benar. weekend nih harusnya weekend, semua orang yang kayak santai, punya waktu luang buat santai, entah beristirahat. liburan gitu. Pasti ya ditemani dengan kita lah gitu di hari weekend ini kan. Benar. Dan Yo, ya kita balik lagi ya seperti biasa. Walaupun kalian udah sering, takutnya ada yang belum tahu nih sosial media kita. betul. Atau Iya. pendengar baru. Bener, di mana aja Mas Dapa? Betul, kalian bisa akses nih di sosmed kita, ada di Instagram, di TikTok, sama di Facebook dan WhatsApp channel tuh ada. Nah, itu ada di Senior Five Project atau Five Project 27 untuk Benar. Instagram sama TikToknya kayak gitu. Dan kalau buat akses kita di platformnya ada di Spotify, di Noise sama di YouTube. Nah, kalian kalau mau tahu link di Spotify-nya itu kalian bisa lihat di IG kita tuh lengkap ada di Linktree atau di channel YouTube-nya di deskripsinya ada kayak gitu. Nah, jadi udah gampang lah buat nyari akses pengen dengerin kita di mana ya nggak? Yo. Jadi nggak usah Makanya harus sibuk-sibuk. follow dan subscribe, Wan. Benar. Nah, Dap, ini kan weekend. Weekend juga kita kadang dipakai buat istirahat, Yoi. kan? Dipakai buat main sama keluarga atau main sama teman-teman. Ada juga yang dipakai buat PDKT, Dap. Ya, Bener. Salah satu hari untuk jalan sama PDKT-nya. bener banget kan. Hari Minggu ini. Apa sebelumnya kan pasti udah janjian dong. Minggu ini kamu kosong gak? Gitu kan. Iya. Gajiannya dari minggu lalu lagi. Benar. Biasanya gaji dari minggu lalu udah dikip tuh. Buat jalan sama si dia. Ya kan? Iya. Budget, Benar. budget minimal kalau yang sulit 300. 300. Lebihin aja pokoknya. Padahal walaupun Oh, iya. keluarnya 100-200, paling lebihin 300. Kalau Iya, 500 pegangan. Iya. Biar Betul. nggak kurang. Kalau Tapi misalnya tergantung destinasi juga. iya, destinasi juga. Iya. Kalau kayak Ari, Kalau ke kayak Ari mall, ke Jakarta, nggak mungkin 300. nggak mungkin. Dia butuh 1 juta. Lebih kayaknya. Benar. Apalagi kan dia kan orangnya agak high class dikit ya. Padahal Iya. sulit ya. Betul. Ya kan?
Betul. Makanya sosok burger, KFC, McD gitu kan. Minumnya cat time, yang padahal satu cat time bisa buat makan siang. Bener, minumnya cat time, awe soda gitu. Awe, iya. Donat, ceko ya kan. Semua makanan di ramen dia kan. Belum pasti free gengsi dia nggak mungkin dong yang namanya kamu bayar aku bayar ya, nggak dong. Iya. Kayaknya gue nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kita kan lagi ngomongin dia ya. Udah jelek-jelekin aja gitu ya sekalian gitu. Jadi pasti kan dia gengsinya aku yang bayar. Guys, Kamu nggak usah keluarin uang kamu. Idi. Aku yang bayar. Ya udah gitu. Padahal yang kaya dia ya. Ini padahal yang kaya ceweknya ya. Aduh, oke, kita mau ngomongin soal apa ya? PDKT nih. Kita mau ngebahas lika-liku PDKT gitu. Mungkin yang pernah kita alamin juga, yang mana pasti nih. Iya, yang mana pasti sekarang jadi bahan pertimbangan yang udah dari sebelumnya gitu. Misal sebelumnya lu gagal nih. Mungkin jadi ini sih, jadi bahan komedi lucu dari yang itu. Iya. Makanya kita mau ngomongin lika-liku PDKT gitu, yang baik ke gua atau Irwan yang ngerasain gitu dari zaman sebelum-sebelumnya atau sekarang mungkin lagi ada PDKT ya. Kalau sekarang sih kayaknya nihil ya, Dap ya. Oh nihil ya. Mungkin kebanyakan tuh dari tahun udah 7 tahun yang lalu kayak diajis. Masih sekolah ya? Nah, udah lulus sekolah ada. Paling setahun. Oh iya. Ya boleh lah, mungkin siapa nih? Gua apa lu dulu nih yang mau mungkin lu dulu. Udah lagi. Apa ya gue? Gue sih PDKT nggak terlalu ribet ya sebenarnya. Apalagi gue juga zaman sekolah. Orang masih sekolah. Dan gue juga kan gue nggak banyak mantan gitu loh, kan. Paling kayak 2 lah. Kan dulu lu STM nggak mungkin di mana sekolah yang dihuni dengan para lelaki gitu kan, untuk mendapatkan seorang wanita tuh harus effort mencari di luar sekolahan gitu kan. Bener. Tapi enggak emang nggak terjadi pas masa SMK tuh. Gue bener-bener nggak ada PDKT. Maksudnya yang dari SMP masih jalan, tapi pas SMK nggak ada gitu. Ya karena nggak mau mengeluarkan effort untuk nangkring di sekolah orang lain. Iya, kan. Soalnya gini dah, lu kan dari STM kan. Nah, temen gue yang dari STM yang sama kayak lu tuh kadang-kadang buat mencari seseorang untuk menemani kekosongan hatinya. Betul. Ya kan? Dia tuh rela nangkring di SMA yang IBIN itu atau di mana gitu mencari pangsa. Iya. Gitu. Lu enggak nih, lu tipe-tipe yang enggak. Memang gua yang dari SMP gua kan masih ada tuh pas SMK awal-awal gitu. Cuman memang pas udah putus tuh dari SMP, emang pas SMK gua enggak nyari lagi. Ya lu bilang itu males sebenarnya, kayak lu nongkrong ke SMA atau sekolah lain gitu. Malah kan zaman dulu mah kalau lu nongkrong dikira mau tawuran. Iya benar. Gitu. Apalagi gue dari STM Gorda gitu kan, yang ya lo tau lah dulu mah tawuran mulu gitu. Jadi dianggapnya takutnya malah mau tawuran atau cari ribut lah kayak gitu. Jadi sebenarnya gue ya dulu paling SMP gitu ya. SMP sih gue PDKT nggak yang terlalu ribet sih. Ibaratnya kayak ada orang yang misal gue suka nih atau gue kagum lah, taruh lah gitu. Ya paling gue langsung ngajak kenalan dan segala. Dulu ya ini SMP banget, itu nggak banyak cincong, tiba-tiba jadi ya gitu sih. Dulu gitu. Simple itu sih. Iya. Ya nggak tahu ya lu gimana. SMP sih gitu sih kalau gue, karena kan kita masih belum banyak mikir atau ngelihat hal-hal banyak gitu ya. Maksudnya ketika lu pengen deket nih sama cewek, kalau zaman sekarang ya kita kan ngelihat ininya lah, ngelihat itunya lah. Kalau zaman dulu kan enggak gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak lebih lucu ya sih ini. Iya, gitu kan. Iya gitu kan. Menurut kita lucu dan menarik lah. Gas gitu. Iya benar, kayak gitu. Jadi zaman SMP sih gue nggak terlalu banyak
neko-neko ya, maksudnya lika-likunya nggak terlalu banyak PDKT gitu. Paling pas setelah jadi tuh kan, setelah jadi gue jadi tahu oh ternyata kita harus gini-gini, misal punya hubungan gitu loh. Yang mana itu jadi akumulasi pemikiran gue kan di zaman sekarang nih, maksudnya gue harus gimana-gimananya gitu. Terakhir gue kan yang sama ya lu tau lah orangnya ya. Gue nggak tahu. Yang SMP. Bukan yang SMK. Yang SMA gue nggak tahu orangnya dong. Lu nggak pernah cerita. Yang anak SMK. Oh iya, yang terakhir kan. Ya gue nggak usah sebut lah, intinya yang paling terakhir banget itu gue juga, maksudnya itu yang terakhir gue jalanin gitu, yang PDKT gue itu sama sebenarnya nggak ribet, cuman memang gue banyak pertimbangan jadinya ketika gue deket nih, maksudnya pengen punya hubungan gitu sama cewek yang menurut gue pengen gitu. Sebenarnya nggak ribet gue nggak ribet, yang penting gue punya komunikasi yang bagus gitu. Komunikasi kan penting banget ya, kita kan harus satu sama lain tuh ngerti point of view gitu ketika kita ngobrol, maksudnya gue apa, maksudnya dia juga apa gitu. Mungkin kalau itu mungkin karena kita udah ngelewatin jenjang yang lama aja sih, jadi iya benar maksudnya. Betul, ribet deh. Kayaknya yang paling utama tuh ngobrol deh, udah. itu dia yang mau bilang kan, yang mana zaman dulu tuh jadi bahan pemikiran kita nih sekarang gitu. Tapi kayaknya zaman dulu nggak kepikiran. Yang paling penting ya fokusnya komunikasi, penting banget sih. Jadi ketika apa yang mau gue sampaikan tuh dia tahu, bahkan yang mungkin dia misal nggak terima nih awal-awalnya, dia bisa beradaptasi atau toleransi gitu dan mau menerima gitu. Itu kan penting banget ya, maksudnya menyelaraskan lah, menyambungkan hal kedua otak cowok cewek gitu kan, itu kan penting banget. Terus kayak gitu lah, yang penting kalau gue sih sekarang ya agama juga penting. Yang mana gue ya kan gue pernah cross server tuh. Mungkin ya pelan-pelan santai. Kalau gue di zaman sekolah, iya. Gue SMP nggak tahu ya. SMP gue nggak tahu, gue lupa. Mungkin ada sih, tapi nggak terlalu simple itu. Karena gue dari dulu ya, gue tuh selalu singkat dalam menjalani hubungan. Karena prinsip gue dulu tuh ya 50 gitu. Ya suka sama orang 50, ya nggak, ya udah, sisanya ya udah gitu. Maksud gue jangan terlalu ini. Jadi mau ditinggal mau apa ya udah gitu maksudnya. Jadi gue seinget gue nih, karena gue semea kan, SMK semea, yang dimana bukan kayak Dapa, dimana banyak masih ada ceweknya, banyak malah, karena semea ada akuntansi, perhotelan, tata boga, pemasaran, banyak lah ceweknya gitu. Jadi seimbang. Jomplang malah. Jomplang. Iya, gitu. Malah banyakan cewek daripada cowok gitu. Kalau misalnya itu, tapi dari dulu tuh entah kenapa gue tuh emang nggak suka yang sepantaran atau enggak yang lebih tua gitu. Oh ya? Iya, gue tuh selalu dapetnya adik kelas. Oh dia sesuai sekarang. Oh ya, lanjut. Maksudnya dari dulu tuh emang selalu dapet yang sepantaran tuh. Yang mantan tuh menurut gue ada suka sama yang sepantaran, cuma kayaknya susah deh. Nah, kalau adik kelas tuh kayaknya entah kenapa lebih gampang deh gitu, karena nggak tahu, gue kayak dengan mungkin pesona kakak kelas gitu, nggak tahu, padahal nggak ada yang bagus sih sebenarnya dari gue. Cuma gue dulu pernah nih di acara, gue inget banget acara ulang tahun sekolah gue yang ke-50 tuh yang keberapa gitu. Nah ada pesta gitu kan. Terus gue ngeliat ini adik kelas sejurusan gue nih, gue bilang kan. Oke. Lucu nih. Asik. Dia lagi di taman kan, ada dua kan, ada taman lah namanya Taman Cinta gitu, terus ada yang konser punk gitu kan, kayak nyanyi band itu. Weh, gue ajak temen gue tuh akhirnya. Weh, namanya Pawas aja kita Pau. Pawas. Apa kan? Ikut gue yuk, gue pengen kenalan nih sama orang ini gitu. Sama dia ya, jadi pas dia lagi di situ samperin, namanya siapa? Jago gue dulu, bisa kok gitu. Jago. Iya seriusan, jago gue. Gue merasa berani. Iya, maksud gue bukan jago sih, lebih karena pede gue. Iya berani. Iya. Ya siapa ini? Namanya ini, aku ini.
oh kelas ini ya. Karena sebelumnya gue udah riset. Gue tuh kalau misalnya gue tuh ya ada mantap ya. Kalau gue tuh tipe yang kayaknya kalau orang ini menurut gue dia tertarik, gue baru, kalau menurut gue dia kayaknya nggak tertarik, nggak bakal gue lanjutin. Oh gitu. Gue tuh jadi gitu. lu nggak yang langsung aja gitu ya. Nah, Pasti dia lirik lu juga gitu. nah maksudnya. itu dia ada lirik-liriknya, ada main matanya itu. Okay. Karena kenapa gue tahu dia? Bibi gue kan ngajar juga di sana. Nggak lama pas gue kelas 2 di bibi gue ngajar juga kan. Satu jurusan. Dia ngajar kelas dia juga. Kan kalau di rumah nenek gue kan suka ngebantuin bibi gue kan. Iya. Ini nih apa nilai ulangan ini nih, bantuin gue dong, bantuin ini, bibi gue kan gitu. Nah gue cari tahu namanya tuh, oh ini namanya gitu kan. Gitu dong ya. Agak curang gitu ya. Agak curang memang yang satu jurusan ini. Iya terus gue udah tahu nih sindikat, kayaknya bisa nih baru aja kenalan lama bisa jadi gitu ya. Walaupun sebenarnya emang gue merendah aja dari dulu. Maksudnya emang merendah karena emang nggak mampu sih sebenarnya. Lu kalau mau jadi sama gue nggak bisa kemana-mana. Gue bilang, lu cuma pengen ketemu sama gue tuh cuma di sekolah aja. Maksud gue, gue nggak mungkin ngajak lu main, gue nggak mungkin ngajak lu ini, karena aku nggak punya kendaraan seperti orang lain, gitu dong. Terus dia iya nggak apa-apa. Asik. Ya walaupun hubungannya gak bertahan lama, karena yang gue bilang tadi, gue tuh gak pernah lama pacaran. Paling lama kayaknya 6 bulan deh. 6 bulan udah kayak ini apa ya, kayak premium Netflix kan. Bener, biasanya paling cuma 3 bulan 2 bulan. Ya lu gitu ya, tipenya yang lu nggak yang ngincer ya. Maksudnya tapi dia juga ada usahanya berarti ya. Iya, ada interestnya itu. Nggak tahu sih yang terakhir juga yang 6 bulan yang paling lama itu juga adik kelas juga, cuma beda jurusan. Itu akuntansi. Gue nggak tahu itu kenalnya dari mana. Gue nggak kenal sama sekali, Dap. Nah ini gimana tuh? Itu gue nggak tahu ya. Gue samar-samar. Intinya dulu pas ulangan kan ulangan dicampur ya. Oh ya. Misal kelas 3 sama kelas 2. Nah gue tuh sama akuntansi ini satu kelas sama dia. Tapi nggak semeja malah gue. Malah pas ulangan tuh gue nggak kenal. Gue tahu-taunya tiba-tiba. Ya. Iya, maksudnya ada nih di ruangan ini, kita satu ruangan, dia di depan dan gue di ini. Gitu. Entah kenapa tiba-tiba deket aja. Gue juga nggak tahu, bingung nggak? Itu lupa gue. Mungkin karena si ceweknya yang interest duluan atau gue gitu. Tapi ya tahu sendiri kan, gue nggak mungkin mulai dong. Yang ke pantai itu yang mana tuh? Yang akuntansi apa yang sejurusan? Yang ke pantai beda lagi malah. Gue makanya dulu kan gila. Tapi adik kelas juga? Yoi. Adik kelas semua gue. Oh iya. Yang itu malah yang ke pantai ini yang ke pantai Atper. Perhotelan. Itu kan masih zaman PDKT kan, Man? Iya, itu zaman PDKT. Iya. Nah, itu kan tipes kan lu bilang. Iya, karena nggak nyambung diajak ngobrol, terus gua ajak, wah, bukannya sebenarnya bukan nggak nyambung ya, mungkin karena first time GR juga kali ya, mungkin kan gue tahu misalnya dia tuh suka lirik-lirik gitu dari zaman sekolah, terus pertama ketemu lagi, kita main yuk, mungkin dia belum kaget atau bukan kaget sih, ada juga sih kalau kaget sih, maksudnya kayak akhirnya gue jalan gitu sama ini gitu sama itu, gue mungkin nggak tahu. Jadi dia kayak pas gue aja ngobrol kayak tembok di saat itu kan gue udah agak beranjak ini ya, jadi gue mikir aja ke ngobrol lebih baik kebuka, ini kok yang aja ngobrol diam aja ujung-ujung kan nyangka deh. Walaupun momennya mendukung, momennya kan yang gue bilang itu kan kayak romance, hujan segala macem. Support PDKT. Berarti gini, kalau kita akumulasi. Itu. Iya benar. Dari beberapa banyak kita PDKT yang berhasil berapa lo?
Maksudnya yang bener-bener lu sadar ya, lu mau ngedeketin dia gitu, lu yang pengen punya hubungan, itu yang gagal berapa gitu. Kalau gua soalnya, ya yang gue bilang, gua mantan gua dikit, jadi gua paling, berapa ya? Dua yang gagal. Gua gagal Dua. satu. Oh, lu satu? Iya sekali gua. Anjir, berarti rata-rata jadi ya? Iya, rata-rata jadi. Gua nggak maksudnya gua nggak jarak, gua nggak pernah ditolak. Asik. Karena yang gue bilang tadi, gue Iya. memastikan si cewek itu Betul. interest ke gue, makanya itu gue gak pernah Betul. ditolak. Karena gue Iya, yakin kayaknya ini orang ini suka deh. Iya, Jadi benar. kalau misalnya gue tembak 85 atau 90 kayaknya bakal jadi gitu. Iya. Nah, itu ya, yang si gagal itu kenapa tuh? Yang si gagal kan karena gue nggak ngelanjutin aja. Oh, yang gagal. Iya, maksudnya apakah dia nggak suka, apakah lu yang kepedean apa gimana? Kayaknya karena dia lebih nganggep kakak aja. Bangsat emang. Itu gue dicengin. Oh iya. Gue udah hati anjing. Friendzone berarti ya. Iya, gue kena friendzone di situ. Aduh. Gue sih gagal paling dua. Kena friendzone dari anak kecil, lu bayangin. Ya kan sebenarnya berarti gue baru tahu juga nih, maksudnya kan yang kalau kita tahu lu kenapa datangnya yang di bawah lu, ternyata lu dari dulu sudah membentuk itu gitu loh. Maksudnya Iya, karena lu kirain yang gue maunya mah yang di bawah gue gitu. Iya, gue emang maunya gitu. Tapi gue pernah tempat PDKT nama kakak kelas gue yang satu jurusan, cuma nggak lah. Pernah. Oh itu bisa lu. Bisa menarik aja menurut gue. Ya, orang ini kok menarik ya ngobrolnya. Oh, ngobrolnya. Tahu tapi ternyata kayaknya dia enggak deh, ya udah. Oke. Yang paling tapi lu ada nggak sih momen-momen kayak jalan pas PDKT, entah itu yang lucu, entah itu yang akhirnya dari momen ini jadi ini. Kalau gue sebenarnya bukan lucu sih, Wan. Gue tuh ada yang semua ya adalah beberapa orang yang tahu gue tuh pernah jalan, gue turunin di jalan kayak gitu. Itu pernah. Gue gak pernah itu, gue gak pernah denger kayaknya. Emang iya? Bukannya pernah ya? Kayaknya udah pernah gue ceritain. Gue lupa sih. Pokoknya ada lah, maksudnya beberapa yang tahu juga, anak-anak tahu tuh. Anak-anak tahu. Yang mana gue pernah jalan, gue turunin cewek gue gitu. Intinya. Karena perihal, apa ya, gini loh. Gue tuh, intinya kita minggu mau jalan nih, Man. Lo ngerti lah ya, kita minggu menjalan yang mana kita setelah weekday gitu, setelah waktu itu masih sekolah sih. Setelah masih sekolah tuh kita udah sekolah terus lah, intinya pengen minggu gue mau seneng-seneng nih sama lu gitu kan. Intinya kayak gitu. Nah tapi di hari itu gitu, di hari minggu itu dia menyebalkan mulai dari pagi sampai mau kita pulang kayak gitu. Menyebalkan karena? Iya, pada saat kita mau jalan, yang mana gue pengennya seneng-seneng gitu kan. Itu dia malah menyebalkan gitu, yang kayak topik kemarin kita bahas tuh malah jadi menyebalkan gitu, yang mana intinya hari itu gue jadi nggak happy banget lah kayak gitu. Jalan sama dia, yang mana tapi ini gue kasih apa garis ya maksudnya gue kasih garis bawahi gitu. Gue dan dia udah termasuk yang lumayan waktu itu apa ya, kayak yang intens, sama-sama sudah ngerti lah, Wan, gitu. Maksudnya gue lumayan mengerti dia juga ngerti gue, jadi nggak ada yang kayak apaan sih gitu, nggak. Nah pokoknya singkat cerita, di hari itu karena gue nggak happy gitu, dia mulai menyebalkan dan aneh gitu menurut gue ya, tapi menurut gue aneh. Intinya di tengah jalan pada saat mau pulang gue turunin, karena menurut gue kayak apaan sih lu hari ini gini gitu intinya. Yaudah lu turun aja lah di sini gitu, malah gue gituin. tapi bukan gue dengan sengaja apa ya, maksudnya berniat buruk gitu. Cuman memang karena daripada gue mikirnya gini, daripada gue kesel sama dia gitu, mendingan gue putusin keselnya di situ. Udah lu pulang sendiri di rumah bisa kan gitu kan. Maksudnya tetap gue tanya kawan, maksudnya di sini aja ya pulang turunnya gitu. Bisa pulang sendiri kan? Bisa kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia pulang ya gue pulang, tapi maksud gue, poin gue adalah gue biar nggak makin kesel gitu loh. Iya, habis itu lo kontak. Enggak. Kan gue kebanyakan kan gitu aja setelah gitu. Si anjing nih gue diturun di tengah jalan. Enggak lost kontak, emang
tapi emang diem dulu sih. Diam, perang dingin dulu. Bodo amat. Enggak, karena gue ya, maksud gue ya gue bilang tadi, Wan, lu ngerti lah. Maksudnya biar gue nggak keselnya makin parah sama dia gitu loh. Iya sih. Biar gue mutusin di situ tuh si jalur kekesalan gue gitu. Jadi gue putusin situ, ya udah. Tapi kan gue masih baik gitu loh. Maksudnya lu bisa kan pulang sendiri gitu. Gue masih yang nanya. Dan dia juga jawabnya ya udah iya. Yang gue bilang tadi, kita udah sama-sama ngerti, nggak banyak apa ya, bertingkah gitu, nggak. Ya pulang pun sampai dapat mobil gue tungguin kan gitu kan, sampai dia benar-benar naik, ya udah dia naik, gue pulang kayak gitu lah. Ya walaupun emang agak diem gitu, setelah beberapa hari baru nyambung lagi. Tapi iya, maksud gue, poin gue, lu tahu dari sih Mas, aku kemarin pulang naik angkot, aku tuh lupa nggak bawa receh. Kamu tahu kan gitu, 50 ribu akhirnya terpecah belah gitu. Ini gara-gara kamu nurunin aku di pinggir jalan. Ya maksudnya gue pernah cerita kayak gitu, tapi gue dibilang jahat gitu. Maksudnya bukan jahat lah, maksudnya nggak, kok gitu sih jalan sama cewek gitu, nggak mikirin perasaan bla bla bla. Cuma maksud gue yang banyak sih suka dibilang kayak gitu. Iya, maksud gue adalah kita kan hubungan tuh satu sama lain nih ya. Maksudnya jangan jomplang gitu loh. Maksudnya ketika lu punya perasaan juga, coba lu sampein gitu ke pasangan lu gitu, atau cewek lu nih. Lu sampein, dan kalau dia masih bisa nerima ya udah gitu. Toh gitu. Walaupun misal waktu itu gue tanya bisa pulang sendiri atau enggak, dan jawabannya enggak, ya udah tetap gue anterin sebenarnya gitu loh. Cuman maksud poin gue adalah gue pengen mutusin. Dia nggak mungkin bilang enggak, dia pasti bilangnya ya udah. Dengan gengsi yang wanita yang sebesar itu, pasti dia nggak mungkin bilang. Paling gitu ya? Dalam hati ya udah, terus diturunin, kamu jahat. Selesai. Makin nyebelin ya. Kamu jahat, Mas Dapa. Tidak punya uang ongkos kecil gitu. Waduh. Gak ada receh. Aku lupa mau 2.000. Aduh, tadi masuk potongan TikTok lagi deh. Aduh, Bapak jahat. Kalau gue sih enggak, kalau gue yang dibilang kayak, kok lu kayak gitu sih, paling kalau gue yang kayak dibilang kayak gitu ya karena gue kayak prinsip sendiri kan, karena dulu karena gue tuh nggak pernah menyukai seseorang tuh lebih dari 50% gue. Iya. Kalau misal lu mau jalan sama siapapun, mau jalan sama cowok, mau jalan sama temen lu, kalau lu nggak hargain gue sebagai pasangan, pasti bilang gitu kan. Kalau enggak, ya udah. Terus kalau lu yang itu, ya udah gitu. Kebanyakan gue kalau misalnya ditinggal nggak pernah kayak, oh ya udah, dia udah dapet yang baru. Ya udah, kenapa emang maksud gue? Kenapa maksud gue kan gitu. Jadi gue nggak pernah kayak ngerengek kayak ini. Betul. Gue juga maksudnya pikiran gue kesana sih, Wan. Tapi kalau yang jelas orang sih pernah sih. Tolol sih itu. Tapi ya udah ya. Pasti ada lah. Yang merit kemarin kan? Yang dicengin gue. Itu definisi pengen nyatain tapi ditolak sebelum. Pengen nyatain lagi gitu, tapi udah ditolak sebelum. Kamu baik banget sih. Aduh. Tapi maaf ya, pukul nih. Tapi maaf ya, aku nggak bisa. Udah mau di jalan disamain sama. Nah itu gimana tuan? Yang kita menanggapi sisi perempuan yang dengan kegengsiannya, dengan apa ya, abu-abuan gitu, misterius banget sih kalau ketika kita mulai ngedeketin misalnya. Kan banyak statement cewek tuh sukanya yang bad boy kayak gitu-gitu. Iya. Itu maksudnya apa gitu? Kalau gue sih sekarang gue sih sekarang lebih ke arah frontal dan apa adanya aja sih. Iya. Kayak maksudnya lu cara nanggepin, maksudnya lu bukan pada saat itu ya pas ada sama ceweknya gitu, tapi menurut lu nih kenapa sih cewek kayak ngomong kamu terlalu baik lah, bla 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 lah, kamu kayaknya kita nggak cocok lah, atau segala macam. Menurut lu apa gitu? Gua harus jahat gitu atau gimana? Iya, maksudnya gue juga bingung sih. Itu yang gue berharap yang tadi ya, pede. Sebenarnya itu dia udah menjadi masalah. Gue masih bisa deh. Ya, udah sekian lama, gue coba. Dia ulang tahun nih hari ini. Besok nonton lah. Nah, akhirnya gue tahu cara nonton bioskop dari dia. Alhamdulillah gue dapet ilmu gitu kan. Karena lu tau sendiri gue orangnya gak suka
keramaian, apalagi ke mall-mall kayak gitu. Gue nggak ngerti orang ngapain di mall tuh, gue nggak ngerti apa yang mereka cari gitu kan. Pada saat itu lah ya. Pada saat itu, dan aku mau nonton Dilan. Jing, gue nggak ngerti ini Dilan apa. Gue nonton, akhirnya ngajak. Itu lucu lah, beli tiket. Ini duitnya. Gue nggak ngerti cara belinya. Gue nggak ngerti, pokoknya gue nggak ngerti. Ini duitnya lu yang ngantri. Iya, gue ngeliatin dia ngantri. Nonton ya, apa? Dilan. Ya, gue bilang. Untung-untung nonton lah. Ke bioskop, Dilan di dalam. Milea. Tahu apa sih kata-katanya itu, Milea? Kamu jangan kangen ya, karena rindu itu berat gitu ya. Gitu-gitulah kalian nih. Terus gue ngeliat, nengok ke kanan, ke kiri, kok pada nangis. Apa yang mereka tangisi? Gue nonton dari awal sampai akhir cuma Dilan, Milea, woi Taurat, sedih-sedih, nggak ada sedihnya. Gue bingung sih, karena gue nggak ngerti kan Dilan. Maksudnya gue nggak terlalu suka Dilan juga gitu. Dengan alur ceritanya. Udahlah, akhirnya yang gue bisa ambil hikmah, akhirnya gue tahu cara beli tiket bioskop. Udah, akhirnya pulang, gue anterin pulang, maka gue beliin, gue nepatin janji gue kalau gue dulu pengen beliin dia boneka, gue beliin boneka karena gue udah mampu, ya kan? Oh iya. Di saat dulu kan belum, gue beli. Terus dia nangis pas gue beliin boneka. Kenapa tuh? Iya, kamu baik banget. Aduh. Tapi maaf ya Wan, dalam hati gue anjing. ngomong gitu. Tapi ya udahlah, maksud gua ya udahlah, hitung nepatin ini aja. Ya kan. Itu hal yang kampret juga sih menurut gua. Kayak, juga. Tapi ya udahlah. Iya benar. Ya itu lika-liku sih sebenarnya. Mungkin banyak hal lagi yang sekarang lu ada nggak sih sekarang banget nih? Yang benar-benar maksudnya, sekarang lu benar-benar chatting, maksudnya punya kontak perempuan yang benar-benar lu pengen punya hubungan gitu, ada nggak sih? Ya yang orang jauh. Oh masih ya? Cuma walaupun orang jauh ya, cuma persentasinya walaupun sangat kecil banget kayaknya ya. Ya ibaratnya kayak kemarin persentasi gue 0,0001, entah suatu momen atau apa plot twist cerita tiba-tiba ketemu aja. Nggak tahu ini plot twist ya. Biasanya, tapi biasanya LDR memang berhasilnya 20% doang dari 100. Gue sih nganggapnya nggak 20%, malah gue nganggapnya malah 0,01%. Kecil banget ya. Iya. Karena gue ngitungnya gini, karena gue ngitungnya dengan kemampuan gue dan keadaan gue, kayaknya presentasi 0,001% itu peluang gue gitu. Oh, berarti realistis lah ya. Iya, gue kan kita udah pernah bilang, kita tuh orangnya logik banget kan. Logik, realistis, apalagi gue realistis banget gitu. Makanya yang aneh-aneh tuh enggak gitu. Iya. Makanya nggak tahu ya, PDKT yang gue bilang tadi, SMK ini pede deh. Sekarang PDKT susah. KT doang, PD enggak? Iya, PD-nya nggak ada, KT doang nih. Udah susah KT. Lu juga. Kan udah susah kan? Iya sih. kita udah. Gue juga belum ada lagi yang mulai sih, gue juga. Iya. Maksudnya sebenarnya apa ya? Belum ada wanita yang beruntung mendapatkan kita dah. Benar, setuju. Betul. Sebenarnya yang punya kita tuh dia beruntung banget nanti. Benar. Betul. Gue juga belum ada lagi sih, maksudnya memulai dengan PDKT gitu, atau perempuan atau cewek yang bisa, maksudnya gue nyaman gitu, bisa komunikasi, belum ada sih kayaknya. Cuman apa ya, nggak tahu ya. Apa mungkin guanya juga kali yang nggak mulai-mulai? Sama gue juga. Apa guanya ya yang terlalu nutup gitu ya? Iya. Maksudnya kita terlalu logika, jadi kebentur gitu. Jadi padahal mah gitu, kalau kita nggak logika banget bisa. Gimana ya? Gua sama dapat tuh nggak bisa tuh yang namanya alay-alay itu nggak bisa. Geli ya. Tapi kalau gue ya sebenarnya gue tuh orangnya bucin. Kalau misalnya udah kenal sama
udah terikat sama satu. Cuma kalau buat awal tuh iya enggak deh. Iya sih. Ya iyalah. Gue juga setuju sih kalau mungkin udah jadi, mungkin memang ya pasti sayang banget gitu. Iya, kan. maksud gue apalagi kalau gue kan orangnya ya belak-belakan, berdua, ih kamu lucu, halo cantik, ya kalau gue gitu-gitu aja ya, itu nggak masalah sih mau orang jelek apa enggak. Tuh itu kan dia kan cantik menurut gue, ya kan? Betul. Bukan menurut lo gitu. Ya kalau menurut lo jelek ya udah bodo amat, maksudnya ya kan dia kan menurut gue gitu kan. Jadi betul. kadang-kadang gue suka sama statement lu tuh bakal dilihat cantik oleh orang di mata yang tepat, ya kan? Betul. Ya kan? Itu lu ngapain dandan cantik-cantik buat semua orang? Cukup satu orang yang menurut dia lu tuh spesial, udah. Bener. Iya kan? Bener. Gue juga ada statement yang paling gue suka tuh ini, Wan. Kita tuh sebenarnya coklat paling enak, tapi dia nyarinya strawberry, gitu. Bener. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya lu tuh permata yang indah gitu di lautan, tapi dia nggak nyari permata gitu, dia nyari ikan. Gitu. Ikan kan banyak ya kan? Iya, jadi sebenarnya buat orang-orang misal nih yang lagi PDKT, entah ya mungkin ngerasa kayak kita lagi nggak pede atau segala macam, sebenarnya tuh bukan rasa nggak pedenya gitu. Sebenarnya lu bener-bener di maksudnya orang yang spesial ketika ada yang nyari lu gitu. Bener. Karena kalau lu nebar semuanya ya nggak mungkin lu dilihat spesial juga. Betul. Ada yang ngeliat tingkah lu apa sih, tapi ada yang ngeliat tingkah ih lucu ya. Beda. Iya. Itu tadi yang makanya gue bilang sebenarnya kita coklat paling enak, tapi dia nyari strawberry aja, jadi nggak bakal ketemu. Makanya buat wanita di luar sana yang belum beruntung mendapatkan kita, asik. Tinggal DM ya. Di IG ada mau Mas Dapa apa Mas Irwan? Oke. Apa Mas Ari? Boleh. Tapi janganlah ya Mas Ari mah ya. Jangan. Dia udah. Sebenarnya kalau dianya sih pengen kayaknya. Dia pengen ya. Pengen. Tapi susah lah Mas Ari mah. Dia udah kelilit cindonya. Gitu. Susah. Iya. Tapi gua rasa dia punya cadangan sih. Gak tahu sih gue itu. Ya pokoknya gitu ya. Presentasi sama cindonya kan kecil ya. Nah, tapi kayaknya harus kita bantuin buat cari cadangan sih. Kalau misal lu gagal, ini aja Ri gitu. Ini aja gitu. Betul. Bener. Cari yang miskin aja sama gitu. Jadi gak banyak nuntut gitu. Kriteria kamu apa Ri? Aku pengen yang miskin aja. Tai banget sih dapat. Ya itu ini mungkin gue jadi kepikiran tadi di awal, kayaknya kita bikin session judul atau pembahasan kayak seru nih. Kayak kemarin kita bikin film tuh. Kayak film nanti kita bakal ada sesi bahas film gitu atau boleh. Kayak gini-gini nih. Berarti kan apa ya judulnya? Sesi romance lah gitu, sesi romance. Ya, misal romance season kayak gitu kayak seru deh. Kayak seru, nanti kita bakal melanjutin topik-topik yang arahnya ke sini. Siapa tahu kita jadi Dr. Love gitu, asik. Panggil aku Dr. Love. Tapi sih. Iya gitu kan. Tapi gue pengen banget sih kalau misalnya kalian punya cerita romance atau apa, ceritain sih. Iya. Seru ngedengerin. Coba deh kita mungkin nanti nambahin satu lagi ini Wan, satu lagi apa namanya, biar bisa sama penonton atau pendengar kita tuh kita bisa komunikasi email kali ya. Kita bakal cantumin email buat dia naruh cerita, itu kayak seru deh. Iya deh, Bang. Siapa tahu. Benar. Yang mau cerita lu taruh di email di sesi romance ya. Iya. Romance seru itu kayaknya. Nanti kita atau mungkin nanti pas sudah ada yang ngirim kita bacain, ataukah mungkin kita invite gitu, kita ngobrol di sini kayak seru gitu. Ya, mungkin segitu aja dari gua dan Dapa di sesi kali ini. Ini masih perkenalan dasar kali ya. Betul. Dan sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Dadah.